bagaimana Land of Dawn akan diguncang? Jalan ninja apa yang akan dijalankan oleh kedua tim? Seperti apa misi dari keduanya? Misi untuk mendapatkan kemenangan di Classic Derby. Jadi sambutlah ini dia. Derby Classic MPL Indonesia Season 15. Terima kasih Bu Deklara dan telah sampailah kita di Derby Klasik di leg yang kedua. Serampang Serimping Ketelan Gayung, perkenalkan aku Pak Pulung. Aduh, kalau burung hantu itu awal itu aku Au. Waduh, karena saya suka tertawa, halo aku Mawa. Gak siap. Efek kejut saya berikan dan kita lintas generasi akan memandu jalannya pertandingan. Benar, memasuki match yang kedua. Di hari kedua untuk minggu ke-7. Ya. Pertemuan jilid kedua antara EVOS dan juga RRQ Hoshi. Itu dia. Yap. Karena kalau ngelihat dari leg pertamanya juga kan RRQ menang. Oke, 2-1. 2-1 tapi posisi di mana EVOS masih Di posisi berusaha dua. menyusul, benar, Iya. posisi kedua. Sekarang dengan posisi yang cukup jauh, apakah EVOS nanti akan bisa juga? Tapi sebelum kita masuk ke intisarinya, kita akan melihat untuk audience topic voting. Oke. Ini dia, apa yang harus EVOS lakukan untuk menang di Classic Derby kedua season 15? A. Gunakan Blueprint Onyx. B. Kurangi Overcommit. C. Exploit Hero Swallow. Wah, gunakan Blueprint Onyx. Kalau aku ngeliat dari leg yang pertama kemarin ya, aku yang B. Yang B ya, kurangi Banyak banget gerakan mereka yang tidak harusnya mereka lakukan juga. Decision sebenarnya. ya? decision, lebih ke Iya, decision. iya. Ya. Lagi unggul, terus tiba-tiba bisa kebalik kan. Betul. Mungkin kalau contoh-contoh yang kita ingat itu ada council play. Yap. Atau kalau bukan yang lordnya lagi jalan, mereka langsung Mereka udah main nabrak sendiri Betul. gitu loh. Over banget kan pergerakannya gitu loh. Yang gak harus lah kok dilakuin gitu loh. Nah, kalian juga bisa vote ya. Yap. Kalian bisa curahkan mungkin Betul, apa kalian yang bisa ada di curahkan pikiran tuh. kalian di situ ya. Iya. Yap. Tapi aku suka yang Blueprint Onyx juga. Karena dari Onyx sendiri menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan ya tentunya dengan segudang senjata rahasia draft. Benar, tapi ya The Classic Derby ini punya banyak cerita. Tapi di season ini kita ngelihat posisinya lagi berjauhan. Posisi 7 dan posisi pertama. Tim 7 versus Nah, ini tim season 1 sampai season 3 kan ini dua player yang ikonik banget buat MPL, buat Mobile Legends terutama. Ada Just No Limit dan juga Lemon. Iya. Dan yang memang secara track recordnya pasti ini kayak deket-deket ya. Start dari season 4 sampai dengan season yang ke-9. Karena season 10 pasti seri kan. Cuma tim 7 lawan tim 1-nya. Dengan perbedaan adalah kedua junglernya yang bertukar tempat. Ya, student exchange ya. Iya. Pertukaran pelajar ya. Ya tapi banyak sih sebenarnya historinya juga. Kayak kalau ngeliat dari wajah-wajah yang sudah tidak asing ya. Ada One Scene, terus juga ada R7 dan Teammage. Yep. Bahkan ada Versik versus Albert waktu Yep. Albert masih berseragam RRQ. Dan sekarang kita ngeliat Albert berseragam EVOS. Yap. Dan bahkan Sutsujin ya. Iya, Sempat menjadi mungkin rivalnya atau tandingannya di EVOS yang berseragam RRQ sekarang. makanya pertukaran ya. Pertukaran ya, ada exchange yang terjadi tadi. Tapi ini bakal jadi menarik karena untuk RRQ yang akhirnya mereka kesandung oleh dua tim kan. Oke. Yap. Ada Bigetron, ada Onyx. Dan EVOS yang lagi mencari performa yang hilang ini Yap. kemana gitu loh. Di posisi ke-7, di minggu ke-7. Ini angka keramat untuk EVOS. Betul. Ini mungkin dalam pikiran gue kalau memang hari ini EVOS bisa menjalankan permainan sampai kalau mereka bisa mendapatkan kemenangan, harusnya jalan ke depan. Itu bisa jadi mereka agak lebih mulus ya Om ya. Yap, yap. Karena kan tembok tertinggi ini adalah, Sekarang. bisa dibilang ini tembok tertingginya nih. Betul, sekarang yang harus mereka lewati memang ya, udah lawannya posisi yang pertama, belum bisa digeser sama sekali. Iya. Mereka juga masih belum menemukan rumus untuk bagaimana cara bisa end the game dengan bagus. Oke, tapi kita punya hasil Hasil. dari audience topic votingnya juga. Betul. Ini dia. Seperti apa? Ya, let's go Semuanya. teman-teman. Survei membuktikan dan akan pergi ke arah mana nih kira-kira curahan hati kalian. Jadi let's go ini dia. Yap. Dan survei membuktikan untuk gunakan Blueprint Onyx ini lumayan tipis sama kurangi Overcommit Nah nih. ya, sebenarnya mungkin dimulai dari kurangin overcommit dulu, baru mereka bisa menuju ke yang lain. Iya. Seperti menggunakan blueprint dari Onyx. Karena kalau mereka nggak memperbaiki kesalahan sendiri, mau pakai blueprint Onyx pun kalau kejadian yang B terjadi, Iya. sama saja ujung-ujungnya. Benar. Gak bisa. Ya, dan C ya ini menjadi pilihan yang oke lah. Iya. Exploit Hero Swallow masih... Ya balik lagi kalau Overcommit mau Exploit Hero Gak bisa. Swallow juga gak bisa Intinya, benar. intinya di B berarti tadi Tom. Ya. Di Iya. pilihan kedua berarti tadi Iya. tuh ya. Kalau dari aku sih ngeliatnya dari 2 dulu, baru memang ya di A gitu, bisa masuk ke A. Benar. Ya. Oke, dan juga nah masalahnya kita balik lagi dari strategi ini kan berawal dari draft dulu. Ya. Monoton draft versus dynamic draft. Secara unique pulse hero
ini lumayan stick ya untuk EVOS ya. Yep. Sementara kalau dari RRQ ini lebih ke adaptif juga sih. Ya, dan banyak cheese pick ya yang sering dipakai juga dengan Cash Cute. Sebagaimana contoh juga Kadita sempat dipergunakan meskipun nggak dapetin kemenangan. Arlot sempat dipakai juga untuk EXP lane. Dan ya masih banyak nih Kalea bahkan mereka yang lebih dulu untuk mempopulerkan bermain di EXP lane. Ini buat RRQ. Sedangkan ya mungkin lebih ke monoton untuk EVOS-nya karena ya mereka cukup banyak mengganti pemain juga. Yap. Jadi terlihat monotonnya di sana. Iya, dan juga ada quote dari Tazi ya. Satu coaching staff wanita perdana di MPL Indonesia Season 15. Kedua pelatih ini punya gaya yang sangat berbeda. Oke. Alfie lebih ke arah agresif, sedangkan Cascade lebih ke terstruktur dan juga rapi. Secara pribadi, aku lebih suka gaya yang terstruktur, jadi aku rasa Cascade unggul. Ya. Rapi dan terstruktur. Itu Konsep ya. ya itu terkonsep banget dan sering kita lihat dari RRQ-nya nih. Mereka setiap kali mengamankan turtle yang pertama. Ya, Mereka snowballnya di sana. udah. Dan kenceng banget snowballnya. Berarti gamenya itu milik mereka. Rata-rata yes. Rata-rata seperti itu ya. Betul. Iya teman-teman ya, itu harus kita tandain, itu harus kita garis bawahi. Benar. Biasanya kalau RRQ Udah mendapatkan turtle yang pertama, jalannya mulus nih. Ya mereka sangat snowball sekali dan mereka tahu bagaimana cara untuk mengconvert semuanya. Setelah turtle yang pertama, objektif akan langsung hilang juga. Akan ada yang terpick up dari pihak lawan. Ya, apalagi bicara balik lagi ya dengan draft. Masalahnya eksekutor-eksekutor dari EVOS terutama ya. Ini juga kan mereka punya pengalaman yang cukup banyak. Betul. Albert, Oke. Henky, bahkan ya. Walaupun balik lagi dari segi line up-nya juga kan ini banyak yang di otak-atik. Ya, banyak perubahan lah untuk EVOS-nya. Oke, dan satu ya, kalau kita bicara soal konsisten di objektif, itu ada di RRQ. Kalau dari EVOS sendiri, mereka kadang memang kuat secara mekanik, tapi ada moveset yang mereka gunakan, itu yang high risk, less reward, atau bahkan sampai ke no reward. Itu yang sering kita lihat. Akhirnya resiko yang ditanggung ya. Resiko, benar. ya begitulah tadi teman-teman ya, overcommit. Berkomen. Agak tahan sedikit. Ya, ada pergerakan-pergerakan sementara ya tadi RRQ yang udah kita bahas yang bisa memanfaatkan itu semua loh. Mungkin rata-rata tim ya dengan ada kesalahan dari tim juga ya pasti bisa dimanfaatkan gitu loh kalau emang Benar. tim lawan ngelakuin kesalahan yang seperti apa yang EVOS lakukan. Tadi kita udah bahas ya sebenarnya dari derby klasik ini untuk pertukaran dari junglernya juga. Tapi kan RRQ punya jungler teranyar dari MDL nih. Waduh. Chen, yang ngebawa juga RRQ Senna di season lalu menjadi juara untuk MDL-nya. Ya, dan Sama Toy berarti harusnya secara koneksi, kalau misalkan ya kita nggak tahu nih Chen bakal main atau enggak. Ya, Secara koneksi ya udah ada berarti dengan Toy. ya, tapi kalau melihat bagaimana Chen mungkin belum punya pengalaman ya di panggung MPL. Langsung ke Ini derby klasik. Derby klasik agak ngeri sih aku lihatnya kalau buat RRQ. Takutnya kaget ya. Iya, nggak cuma Chen kaget, itu juga kaget-kaget. Iya, kaget semua. Terkejut. dan plus mungkin yang harus digarisbawain adalah misalnya untuk RRQ itu sendiri ya, apabila hari ini EVOS bisa menjebol pertahanan mereka, Oke. berarti mereka juga harus menggarisbawahi semakin banyak tim yang bisa mengalahkan. Ya, karena so far baru 2 ya. Iya, so far baru 2. Tapi kalau emang hari ini EVOS bisa mengalahkan lagi, playoff udah dekat. Apakah mereka mau mengulang nih kenangan-kenangan pahit yang emang udah ada? Aduh. Di mana mereka udah sampai ke babak grand final tapi jebolnya malah di situ gitu loh. Benar. Jadi ya tetap Tetap ya. emang harus semuanya harus benar-benar dimaksimalkan. Apalagi kan ini udah minggu ke-7 ya. Sisa 2 minggu lagi dan itu Iya. sangat-sangat singkat dan Playoff udah sisa dekat, match-nya juga udah gak terlalu banyak. Betul? Tapi misi juga untuk RRQ mempertahankan posisinya. Iya. Karena Geek Fam ini lagi meraung-raung nih di posisi kedua untuk menyalip. Karena kan besok bakal ketemu juga kalau misalkan RRQ kalah dan besoknya Geek Fam yang menang. Wah, Posisi pertama bisa direnggut. Nah, itu dia. Karena kan udah dari beberapa season belakang kan RRQ seperti itu, ya. Bisa dibilang nih bagus banget, tapi playoff turun lagi. Sementara di regular season, bahkan dari half season sendiri juara. Tapi ingat, tidak ada trofi di situ teman-teman. Tidak ada trofi. iya, tapi at least mereka harus bisa mengamankan ya, yang namanya upper bracket kalau bisa bilang. Iya. Itu paling penting upper bracket karena tidak ada yang pengen main di hari pertama dan langsung Iyalah. pulang juga. Tidak nanti. lah. Takut pulang ya pasti ya. Oke, tapi kita akan langsung mengintip. Ini dia starting 5 dari RRQ tentunya. Kelima pemain Dairen. Ada Rin, Sidok, Toy, dan juga Sujin. Seperti apa konsistensi yang harus dijaga? Harusnya kembali bisa mengevaluasi apa yang menyandung mereka. Lebih dekat ke babak playoff, bahkan tiket upper bracket di depan mata. Mampukah RRQ Hoshi kembali membuat sang macan putih terluka? Oke, raja dari segala raja tahu di mana mereka harus berada.
tahta tertinggi di posisi pertama. Akan seperti apa kejadian di hari ini? Jadi langsung saja RRQ Hoshi. Konsisten itulah yang dikejar oleh RRQ semenjak minggu yang pertama. Mereka berada di posisi puncak dan sekarang pun masih ada di puncak meskipun terancam. Alright, tapi sang penantang yang masih mencari lagi performa yang hilang. EVOS bersama dengan Regi, Albert, Swelo, dan juga Erlan. Sang macan sedang menduduki posisi keramat. 7 angka yang harus mereka ralat. Karena kemenangan pun sudah mulai syarat. Seperti apa berhadapan dengan sang pemuncak klasemen dengan kekuatan line up yang akan menjadi alat. Oke, sang macan putih hadir dalam kondisi yang tertatih-tatih. Tiap hari mereka berlatih, namun kondisi tak kunjung pulih. Oke, let's go. Akan seperti apa di hari ini? Ini dia, EVOS. Keras is back. Itulah tajuk sekarang untuk EVOS. Dan mereka akan berusaha untuk membalaskan kekalahan dari leg yang pertama yang begitu dekat dengan rivalitasnya. Namun sekarang terlihat sangat jauh. Donato, it's Regi, Yep. it's Keira, it's Fluffy. Banyak ya, gue udah banyak ya. Banyak. Dan juga banyaknya strategi yang akan diracik ya oleh kedua belah coach yang tadi udah ada statement dari Pak Tazi juga. Yep. Mengatakan bahwa dengan karakteristik yang berbeda. Lebih terstruktur untuk Cascute dan juga mungkin lebih agresif untuk Avil. Dua-duanya punya karakteristik yang beda memang, tapi kalau kita bicara soal kechaosan, EVOS, ini mereka bisa untuk main chaos dari early game. Selama mereka tidak terpanis di objektif yang pertama, itu akan menjadi kunci kemenangan buat mereka. Intinya, turtle 1, jangan sampai jatuh dulu ke tangan RRQ, baru mereka bisa mikir ke yang lain. Early game. Early game. Early game yang bakal jadi penting tentunya. Tapi head to head ini dia untuk kedua belah jungler to Jonin Crosspath. Wah, Jonin ya, udah masuknya ke Jonin loh. betul. Kan mereka sudah kayak mengikuti turnamen internasional. Dan juga udah punya pengalaman berseason-season. Betul sekali ya, dan mereka crosspath banget. Yang dulunya Albert berseragam RRQ sekarang menggunakan seragam EVOS. Dan juga dengan Sutsujin sekarang mengenakan seragam dari RRQ. Untuk average skill-nya juga hampir sama ya, 4-5 ya posisinya. Dan total lord-nya masih dipegang oleh Albert. Dan kita sering melihat EVOS menang, dapetin lord. Mereka tapi masih gagal untuk menutup kemenangan bagi mereka juga. Iya. Secara pengalaman Albert jauh lebih tinggi ya sebenarnya. Kayak udah Iya. lebih lama juga kan. Ya, cuman masa transisinya dia kan yang lumayan lama vakum juga bisa dibilang. Ya, dan kalau Sutsujin ini kan sudah menuntut ilmu sampai negeri jiran. Betul, sampai negeri tetangga ya. Iya, jiran betul. di seberang ya kan. Untuk bersama dengan King Empire ya. Iya. Alright, tapi Bersama- ya masih relate lah. Raja-raja juga. Raja, Raja, iya. raja hutan, raja Friendrin. Fredrin. Iya. Oke. Banyak dari segi pool heroes-nya juga, terutama yang aku ingat ada link dari Albert yang banyak menorehkan prestasi. Dan Albert Savage Record dari MPL ID Season 6, bayangkan. Ini udah 9 season yang lalu berarti ya. Iya, lama ya. Iya, mengoleksi Savage juga. Ya, 4 kali Savage untuk Albert. Total kill-nya masih di nomor 5 loh tapi. Masih Iya. posisi yang kelima untuk total kill-nya. Karena memang cukup lama absen ya. Setelah mungkin masuk ke dalam season 8 ke atas. Absen dan bahkan sempat untuk berpindah role juga menjadi gold laner. Ya, dan di season 6 ini juga kan Savage lawan EVOS ya. Ya, Nah, sekarang dia di EVOS. di EVOS. Soalnya dia seragamnya masih RRQ semua nih, Jerry ini. Oh ya benar. Itu waktu Albert masih muda ya. Sekarang juga masih muda, Om. Oh, masih ya? Masih. Oke. Nah, ini sosok dari Albert juga yang bicara untuk pool hero sekarang. Lebih ke Lucas. Fighter yang sustain. Fighter. Bisa kasih damage-nya juga. Tapi Avil, EVOS Mastermind. Untuk blue side-nya 60%, red side-nya di 44%. Berarti second pick ya, powernya dia. Dan average game time yang cukup lama sebenarnya. Bicara soal EVOS juga dulu nih, dari season yang kemarin. Late game adalah ranah mereka. Oke. Kalau bisa ditarik sampai late game, EVOS sangat kuat banget menggunakan hero assassin seperti Link, ngebayang time juga buat di early game. Benar, dan aku juga ngelihat bagaimana performa dari Erlam ya pada saat dia masih ada di EVOS Holy. Dia memang late game juga, pakainya Nathan. Ya. Tapi kayaknya semakin late game sekarang, semakin banyak celah overcommit atau miss decision
yang bisa terjadi. Ya, itu sering kita lihat memang. Miss decision atau miscalculate, tim fight-nya satu tim fight kalah. Yes. Kelar semuanya. Dan Kings Mastermind untuk Cascade sendiri. Nomor 1 Iya. blue dan red. Udah gak, tidak bisa didinai. Terserah ya, mau apa aja Terserah mau terserah. yang mana. Bebas, bebas. ya. Bebas. Bebas, mau first second silahkan. Oke, tapi kita punya keys to victory juga ya. Untuk EVOS jangan overhype atau kembali game over lawan RRQ. Iya. Overhype sama dengan game over. Ya. Punya fundamental dan kreatif dari sisi drafting dan gamenya. Tarik sampai dengan late seperti Blueprint Onyx. Karena kalau kita ingat ya, mungkin dari pertemuan pertama mereka juga overhype, itulah yang terjadi. Ketika Erlang masuk dan Moskovnya terpunish semuanya, mereka kena comeback di game yang ketiga. Benar. Oke, jadi benar-benar sebenarnya masalahnya ada di decision berarti ya. Yes. Alright, tapi keys to victory untuk RRQ bersiap kembali lawan lineup EVOS. Keras, Sarek, Saker, Karse. Banyak ya. Dan jangan takut untuk mengeksploitasi hero toy ya. Selain daripada Granger dan juga Harit. Dan kita tahu yang sering dipertontonkan, hati-hati, one-one jangan sampai lepas. 1-1 bahkan Iritel juga kan masuk ke radar power pick juga Ya. untuk Toy. Jadi itu bahaya banget. Bahaya banget. Apalagi one-one tuh. Ya, Karena ya. sebagai user one-one gimana pendapatnya Pak Bulung one-one dari toy? Bahagia saya melihat. Bahagia ya. Bahagia. Mirip-mirip sama saya, Pak. Oke, tapi siapa tahu ada Kimi di gold juga. Kita belum lihat kesuksesan Kimi yang main di gold. Mirip-mirip sama saya, itu statement yang paling saya gak suka. Ya. Loh, kegantengannya mirip. Saya membelamu, Pak. Iya, oke. Tapi ya memang dari blue atau rednya ya dengan membawa juga kemenangan di 8 ya. Yep. 8 kemenangan untuk RRQ. Ya. Ya, terlihat bagaimana coach ini tuh lebih adaptif kan. Dari blue and secondnya aja itu adaptif juga, bukan dari pemilihan hero-nya aja. Iya. Kalau dari blue mungkin lebih ke power ya yang diambil buat di awal-awal first pick. Iya, Dan ini blue side memang masih cukup kuat buat EVOS. Buat dua-duanya sebenarnya kuat di blue side. iya, iya. Tapi kalau red side-nya RRQ di atas rata-rata pastinya. Kimi mungkin bakal bisa muncul sih ya harusnya. Chipnya juga harus di-respect. Banyak yang harus di-respect. Chip Idok ya Chip terutama Idok, ya. ya. Baik. Tapi dua-dua jungle ini juga kan sama-sama lagi sering kena respect di Lucas kan. Ya, Either itu Albert atau Sutsujin. ya Naruto di ban terus-terusan ya. Naruto Ya, adanya Sasuke yang ada. Atau Senpai Kakashi. bisa. Ya Ya. Sakura juga muncul terus kan biasanya. Iya. Ya. Tinggal Gara aja nih kita belum lihat. Kan memang belum, Pak. Gimana Sabar. ya? Gara lagi nunggu nih kita lagi koleksi koin-koinnya. Harus sabar nih kita mau lihat Gara nih ya. Gambaran ini juga rame banget ya untuk fans dan juga Kingdom tentunya yang sudah datang ke FPL Arena untuk menyaksikan pula bagaimana jalannya match yang kedua di hari ini. Draft ban and pick juga akan kita lihat. Granger Fanny langsung ditutup, dijawab dengan chip dari Idok yang tidak akan diberikan. Ya, dan masih Joy. Joy yang sebenarnya perlahan sudah mulai meninggalkan dari meta itu sendiri Udah ya. mulai hilang ya. Betul, cukup mudah buat bisa ditangkal, banyak cancellation buat Joy. Dan Joy ini harus presisi, kalau dia sampai dia salah masuk, putus semuanya, Electrifying Beats tidak akan memiliki damage yang cukup. Iya, tapi Joy adalah hero yang sering mematahkan apa prediksi-prediksi kita gitu. Nah, Kita pikir dia ngambil ini, ngambil itu, tahu-taunya yang keluar pertama Joy. 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 Iya. Oke. Tapi untuk ini Harit masih ada, Loi pun masih ada, Matilda yang ternyata menjadi pilihan band dulu sekarang. Yep. Harit or Loi? Lepas dua-duanya. Lepas dua-duanya, Diadu saja. bandnya berarti ke Kalea misal. Kalea. Ada Kalea. Banyak ya, kalau trade ke Jungle Assassin kan masih ada Hayabusa. Betul. Dan Hayabusa juga sama-sama kuat untuk penggunaan Hayabusanya. Ya, tapi untuk Lucas juga bisa jadi pilihan ya sebenarnya. Bisa. Sangat bisa, tapi untuk kali ini band ketiga dari EVOS. Kalea kah? Yep. Atau tidak ingin berhadapan dengan Harit. Banyak ya sebenarnya, dan Harit itu dia. Ya, pada Kalea sekarang. Kalea, Loi, Ayo yang mana? ayo lo, ingat gak? Swaylo pasti Kimi Kimi ternyata. terlebih dahulu. Ya, ingat prioritas sekarang jatuh ke Kimi. Iya karena kalau misalkan memang Kiminya ditaruh di mid pun ya berhadapan dengan Loi secara laning phase. Loi nangis sih. Betul. Tapi Kimi kalau ketemu dengan Kalea akan dipaksa untuk menggunakan Purify. Oke, jadi harusnya ini Kalea. Saya suka kalau Kalea. Tapi kalau cowok pun is okay gitu. Oke. Ya. Banyak sebenarnya ya poolnya juga untuk Hengki ya. Ya. Dan bahkan ambil Hayabusa sekarang is okay. Aku setuju sih Hayabusa untuk lawan
Kimi ini juga Meresahkan kan iya di belakang. kalau ada Kalea Haya akhirnya jadi galau nih mau Kalea Valen. ambil to revive atau flicker. Tapi ya Kaleanya memang diamankan beserta dengan Sepaket udah. Valentina. Ya tapi berarti Kakashi bisa diambil Aragyo. Akan pindah jelasnya buat Hayabusa ya. Karena Hayabusa akan melompat ke belakang ini cukup enak juga. Untuk bisa menghindari dari Tsunami Slam atau bahkan untuk menangkap Valentina yang memang punya efek dash. Dengan ada kayak gini, ngedinai juga mungkin pergerakan Om ya, pergerakan dari Lucasnya yang mau diambil. Lumayan Iya. ya. Ya, RRQ akan berpikir keras kalau mau ngambil Lucas di sini. Lucas emang lepas gitu. Ayo. Tapi mau diambil apakah nih Naruto ini? Itu dia Kakashi. Wih, Kakashi. Kakashi. Sementara kalau Naruto diambil sama EVOS, Nah, no. Sasuke. Sasuke. Diambil. Dan sebenarnya aku pengen bilang kayak, kalaupun ya Naruto mau diambil, counterpartnya dia ada Kimi. Itu kiting powernya kuat Iya. banget kalau ketemu dengan Naruto. Jadi ya biarkanlah Ya udah Lucas deh. Sasuke aja Lucas. yang muncul. Betul, Sasuke aja. Sasuke aja, oke. Jushin bahkan gak masuk ke peredaran. Ya, menarik sih. Setelah udah mulai tergeser tahtanya dengan Kimi, Mhm. dengan Glue, Ben. Tapi munculnya kembali Regi sih, ini juga akan, Hey. Bocil Skyba, Aduh. Bocil Dilar, Ini harus ada atau apa nih? congratulations ya. Iya, Congratulations. Semoga lancar-lancar. Amin. Ih. Habis foto-foto nih. Gitu Ibu kemarin. Dexter, Bapak Dexter sama Ibu Lydia katanya. Oke, Ben lagi, gemitnya lagi Kak. Oh, Udah ada Kimi kan. tapi Jushin loh soalnya bandnya. Ya, mungkin Berarti mengantisipasi Kimi Gold Kimi Gold. yang belum punya sukses sama sekali sejauh ini ya, sejauh ini. Berarti Rom atau EXP ya? Yep. Morpheus. Morpheus ditutup. Hylasnya juga masih flex ya, Aha. buat Hylas. Ya tapi kalau kita berbicara tentang Regi juga, Regi menjadi salah satu ex-planer yang kadang pergerakannya ekstrim juga nih dari draftnya nih Om. Yep. Iya, jangan lupakan satu hero nyamannya adalah Idit Yep. Ini untuk Regi. Akai dadakannya tuh juga tuh. Dulu Akai Arrival. Ya. Dan masih kepake juga kan kalau buat si Regi, buat Akai Iya. rivalnya dia. Ini tim Seven mau dipakai nggak di sama EVOS? Naruto dong satunya. Biar rame ya. Naruto di XP gitu. Naruto agak memaksakan kehendak ya. Bisa sih sebenarnya. Bisa. Valentina juga udah nggak ada soalnya. Yep. Sangat available. Oke. Tapi bisa jadi band juga sebenarnya. Yep. Cici kah? Cici bed? Oh, ke Gatot. Oke, Gatot Kaca band. Tapi pick keempat dari EVOS, Rom, atau bahkan ya, ngeliat dari Kaleanya juga kan cukup fleksibel. Mhm. Bisa Kalea. ke tiba-tiba lempar EXP gitu. Sangat-sangat Soalnya memungkinkan. EVOS kan ada referensi untuk pakai Nah. Kalea EXP pas Natco tapi. Natco tapi, Iya. benar itu dia. Dan mau ambil EXP sekarang ada Hylos, ya Cici is oke. Ya, atau ya goldnya dulu aja yang pasti-pasti. Ya Moskov, Masih ada Moskov, masih ada Eritel. Moskov atau Retail. Yang penting bisa nangkap Kiminya juga nih, karena mereka harus concernnya adalah kalau Kimi sampai nggak ketangkep, pasti dia bisa masif. Ya sebenarnya agak dilematis ya untuk Moskov. Moskov juga karena memang dibutuhkan untuk bisa mungkin mainin lane jauhnya. Betul, dan spare of destruction-nya kalau kena ke Kimi juga enak. Ya. Karena Kimi kan damage-nya lebih pelan dibandingkan dengan Moskov kalau sudah full item-item attack speed. Yap. Tapi kalau di team fight kan lebih enak Eritel juga ya buat kayak ngasih critical burst-nya juga. Yap. Ya, tapi dibutuhkan untuk komposisinya kali ini untuk Moskov. Sementara RRQ 2 lagi yang akan mereka tunjukkan, Yisun Shin. Nggak, Hilda gimana Hilda? Yisun Shin mau taruh mana lagi? Tapi, Dia udah ada Haya. tapi kalau Hilda oke sih. Oh, Badang mau? Badang, di lock. Nah, ini Badang. Badang dulu. Yap. Dan berarti satu lagi adalah sosok Siapa ayo? gold atau mid-nya. Gold sih. Harusnya gold-nya sih. Iya, gold. Oh, Loyi. Wow. Oke. Kimi Gold berarti. Kimi Gold. Menarik, oke. Secara statistik Kimi Gold sejauh ini. Di MPL Indo. MPL Indo. 0%. Yes, belum ada kemenangan sama sekali. Oke. Loi muncul ya untuk Rins ternyata ditukar lagi dan sepertinya EVOS juga udah mulai menyadari bahwa Kimi ini chance-nya akan lebih besar di gold ya dengan nge-ban karena Jushin. Yap. Jadi mereka menutup juga sebenarnya tadi untuk Jushinnya dan berarti akan ada 2 diversion kan. Valentina yang bisa mendapatkan juga untuk diversion milik Loi. Oke, tapi butuh satu hero badan lagi.
Dan munculnya itu dia hero nyaman dari Regi. Edit. Edit. Oke, dan lengkap sudah ya. Untuk draft dari RRQ dan juga EVOS. Dan RRQ lagi-lagi menggocek dengan membawakan Kimi bermain di gold. Yang tadinya terbuka untuk mid lane. Oke. Seperti apa ya? Ini gemuruhnya luar biasa loh ini. Gemuruh yang begitu luar biasa. Terdengar di MPL Arena. Derby Classic di leg yang kedua. Akan terjadi seperti apa lagi? Karena mungkin di pertemuan sebelumnya menjadi milik dari RRQ. Tapi sebelumnya dengan ada Kingdom, dengan ada Fems yang memang sudah memenuhi. Dari MPL Arena kita ingin bertanya terlebih dahulu. Kingdom, are you ready? Fems, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oke, selamat datang di Derby Classic Jilid 2 MPL Indonesia Season 15. Menjadi ajang pembuktian mampukah EVOS bangkit dan juga membalaskan keadaannya setelah mungkin tertunduk ya di minggu-minggu kemarin, di leg yang pertama juga. Namun terjadi keramaian di tengah dan itu dia burst early game poke damage dari Rins ini memang cukup mengerikan dengan Doyo. Yep. Sementara Erlan diusir, ini sakit banget boy. Berhasil menekan Erlan di awal. Yap, secara laning ya untuk pressure yang diberikan oleh Kimi ini memang cukup besar. Ya. Apalagi untuk di early biasanya dari gold kan masing-masing tidak ada bantuan sama sekali ya. Yep. Jadi kalau sampai kena dengan damage dari Kimi juga ini akan bisa di pressure secara terus menerus. Namun Sutsujin ada di area bawah juga ternyata. Oke, Sutsujin sepertinya sudah menampakkan wujudnya ada di bagian bawah. Tapi balik arah. Iya, hanya coba untuk mengambil ke arah scavenger trap-nya saja. Mengintip ke area purple buff, namun masih belum ada gangguan yang cukup berarti karena Ki dan juga Swaylo ini sudah bahu-membahu untuk bisa melakukan penjagaan terhadap purple buff milik dari Sasuke. Iya, ini berarti Kakashinya dihadapkan dengan dua muridnya ya. Iya Dari benar ya. Sasuke, dari Sakura juga, tapi dari emblem setnya nih. Tahan dulu tapi. Yap, di bagian tengah terlihat ada beberapa pergerakan. Hey! First blood-nya membuat Ki pun langsung menghilang dan double kill. Albert lenyap. Semuanya nempel, semuanya terkena dua letih. Itu yang membuat akhirnya 3 pemain dari EVOS pun tercicil dan bahkan 2 diantaranya pun harus ditemukan menghilang di area tengah. Rins mengambil peranan penting juga barusan. Ya, efek dari duality tadi yang masuk dan jangan lupakan ya. 2 poin kill yang jatuh ke tangan Kakashi atau Sutsujin tadi. Yang berarti ini akan menambah lagi pundi-pundi dia untuk bisa mendapatkan level retribution di atas dari Albert. Wah ini dan bahkan ya kita ngelihat dari Hayabusanya yang udah mulai menguasai area dari Turtle tapi EVOS. Oke, cukup sulit seperti yang mendekat tapi mereka berusaha untuk sepak Pocket dan Albert menunjukkan bagaimana kelasnya. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Idok adalah plus 1 lagi korban yang berhasil diamankan. Mulai dinetralisir EVOS. Mereka secure dengan retribution 1 point dan Spear of Destruction. Spear of Destruction ya tidak korek ke arah siapapun. Ya hush deh langsung lewat aja. Lewat aja. Tapi akhirnya netral sih. EVOS mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill-nya juga. Sampai akhirnya setup yang mungkin bisa tadi di start sama RRQ. Ya mereka gagal. Yep. Namun sekarang terlihat akankah mereka berhasil karena ada Swallow berada dalam area tersebut tapi Erlan. Tapi Rins yang malah terkurung dan Rins tertinggal sendirian. Oke, coba untuk melakukan teleportation dengan diversion bersama dengan Sutsujin. Tapi Sutsujin juga memilih untuk mundur dulu. Sampai akhirnya Rinsnya tertinggal. Ya, terlalu tak bisa jauh juga tadi ya. Dan seperti yang kita mention, terlalu pertama bisa menjadi kunci untuk EVOS. Mereka sudah berhasil untuk mematahkan, at least nih, untuk jalur pertama dari RRQ bisa mendapatkan efek-efek snowball-nya. Yep. Oke. Sejauh ini EVOS berhasil untuk bisa mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh mereka tadi di awal ya Ulah. Oke, dan sekarang masih coba memberikan lebih tahan dulu dari HP juga. Dari segi decisionnya juga mereka lebih hati-hati lagi. Tentunya untuk EVOS yang sekarang sudah mulai kelihatan mereka membalaskan apa yang dilakukan sama RRQ. Tapi pressure di arah bottom lane ini memang tidak henti. Wow, talent prediction. Mirko Papulung. Biasanya Papulung sendirian. Iya. Oke, ini first itemnya buat Toy juga agak beda lagi nih sekarang. Di Gold Lane, first item Concentrated Energy. Beda lagi nih, Dipakai dengan Toy. Beda, kalau kemarin Holy Crystal. Beda lagi nih. Betul, Gold Lane ini selalu beda nih kalau ini ya. Masih banyak sih sebenarnya tergantung kondisi dan situasi. Ya, dan karena bukan mid, tidak ada paksaan untuk blowing. Karena Betul. nggak perlu untuk ikut tim fight di awal. Dan dia lebih nyari sustainnya juga kan. Yep. Oke,
Oke. Di atas mereka berdua, ada Dairon sendirian, akan seperti apa badangnya. Namun belum ada tempat lagi di yang lain. Hey Erlan, benar-benar dihajar habis-habisan. Iya, itu dia dengan concentrated energy juga ngebuat dari Bob. Yap, oke Regi harus mundur sedikit. Sementara Turtle yang menjadi milik siapa? Dengan Glorious Parway memang sudah langsung dikeluarkan dari Sunsuji. Tapi ternyata Turtle jadi milik Albon. Maka sekarang pertempuran terus terjadi. Dengan satu swing fist cracknya begitu indah tadi diperlihatkan oleh Dairon. Tapi Regi mengantarkan damage-nya. Coba lihat di dognya pun menjadi korban kali ini. Oke, dan keuntungan kali ini dikantongi kembali oleh EVOS. Mereka secure tapi Regi tertinggal. Yap, Regi tertinggal. Albert sudah hilang duluan. Akankah Regi bisa menyelamatkan diri karena sekarang flickernya pun sudah dikeluarkan. Tapi Dairon melihat dari kejauhan. Mencoba untuk bisa menggambarkan satu yang terakhir dan Regi down. Itu dia ya, dan Wait, pressure. depan yang lain. Gi. Sakit banget damage yang dihasilkan. Oke, walaupun secara level tapi diversion depan Oke, umum. wah depan umum banget itu diversion. Kaget saya juga. Diversion depan umum yang untuk ngusir juga pemain-pemain dari EVOS dan harusnya bolt lane ini Bob. Wait, Enggak ya. enggak ya. hehe. Hati-hati Erlan. Hehe, mencoba untuk bisa mengamankan dan masih berhasil untuk bisa Yeah. mengamankan auto turret bagian Jangan bawah. sampai SOD jadi Spear of Death ya. Waduh, ya Bahaya. karena ada pilihannya kan SOD itu kan. Kayak kita nggak perlu muncul kok di sana. Meskipun ada gambar bayangannya Nggak, Moskov. Pilihannya mau main aman apa FYP lagi? Waduh, jangan. Ya. Lama dibahasnya nanti ya. Bisa 1 season, tapi War X akhirnya selesai untuk Albert. Dan ini cukup standar dari sisi goldnya karena mereka memang saling kejar-mengejar satu sama lain. Yep. Lebih ke decision dari tim fight-nya ya, karena Dairon lagi tertinggal level juga, jadi ini cukup menguntungkan untuk Regi sebenarnya. Yap, wait, itu dia middle strike-nya. Bahkan sekarang sudah diseleda. Namun untuk kali ini pertempuran kembali terjadi dari Abi di mana King-nya pun malah menjadi korban. Tidak ada pertukaran sama sekali sejauh ini. Targetnya menuju ke arah Rins, tapi Rins punya Purify. Yap. Itu yang akhirnya Tsunami Slam-nya pun gagal untuk bisa dibentangkan. Sampai akhirnya justru Ki yang harus kehilangan nyawa. Oke, ditukarkan dengan Ki memang ya. Dan so far sih dari EVOS-nya mereka masih sanggup untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka harus hati-hati nih. Karena lambat laun dengan Kimi yang sudah punya item kedua. Sky Pierce yang selesai. Ya. Mungkin sudah waktunya untuk Toy juga ini bisa mulai join team fight. Dan bahkan lane-nya dia yang lebih sering dibantu sekarang. Yap, Oke. oke. Dan untuk kali ini sepertinya akan ada sebuah strategi begitu baik. Tapi Suelo mencoba untuk bisa mengamankan diri terlebih dahulu. Dan juga Regi-nya tertinggal sendirian. Akan seperti apa lagi dengan Shadow Kill udah langsung dikeluarkan selesai Regi. Kekurangan dari playernya. Akan seperti apa? Hehe. Apa yang terjadi? Bahkan Tsunami Slam dikeluarkan tapi tidak ada pola damage. Dairon selamat. Suelo sendirian mencoba dari jauh tapi masih gagal. Cukup berani. No perfect turtle untuk Albert. Berhasil untuk diamankan juga oleh Tsujin. Tapi Weh, oke. Heki, apa yang terjadi dengan Heki? Tertangkap basah, Spear of Destruction dikeluarkan. Akankah berpindah tempatnya mereka sekarang? Udah siap untuk bisa teleportation. No. Bahkan Erlan! Bisakah Erlan selamat kembali keuntungan kali ini? Milik Arakiu. Tapi ternyata di bagian belakang ada sebuah sandwich gaping yang dilakukan dan pertempuran terjadi Fist Crack. Langsung berdina itu semuanya. Albertnya down. Maka sekarang Suelo mencoba untuk bisa mengantarkan damage media. Didapatkan oleh Regi. Regi EXP laner Edith Maniac berhasil untuk didapatkan dan ternyata diversion curian juga tidak kalah aktif Om. Serangan double layer yang terjadi tadi. Layer pertama dilakukan oleh RRQ, layer yang kedua datang juga dengan diversion yang sangat mulus sekali. Primal Wrath dari Regi mendatangkan Maniac buat dia dan kita bisa tahu Erlan tidak masuk memang dengan Spear of Destruction-nya, tapi dia yang dikejar dan di belakangnya juga disusul dengan pemain-pemain dari EVOS yang lain untuk melakukan team fight. Dan Regi-nya bebas. Keluar dengan Primal Wrath-nya, damage yang diberikan juga sangat besar. Maniac akhirnya bisa disumbangkan oleh Regi. Wow, Maniac loh, Edith loh ini. Iya. Hal yang cukup rare kita temukan. Tapi keuntungan yang bisa dipegang sama RRQ masih belum tersusul ya. Ya. Keadaannya juga masih dipegang dengan hancurnya turret-turret. Sementara ya balik lagi, Erlan punya PR yang cukup banyak juga. Dia harus ngejalanin lane-nya. Apalagi dia harus kehadiran tamu yang tadi undang secara dadakan juga kan. Masalahnya kan Erlannya biasanya bertamu. Sekarang dia yang disatroni. Dia yang disatroni sekarang. Karena ada Loyi juga. Oke, dari item per item pun ini yang bahaya sebenarnya adalah jangan sampai Toy-nya juga menyelesaikan item ketiga dia. Segera menuju ke Holy Crystal. Ya, untuk Toy. Itu akan sangat berbahaya kalau sampai sudah pegang dari Holy Crystal-nya. Oke. Dan Lord pertama sudah muncul juga. Setup telah dilakukan oleh RRQ sementara
Akankah ada kontes dari EVOS? Karena Regi bakal dimakan dulu sih kayak tadi. Agak sedikit sulit. Dan Grand Parkway dikeluarkan Lordnya gratis. Milik RRQ. Yap. Dan again ya dari Ki, kalau misalkan dia juga ngebuka dari Tsunami Slam, dia harus memastikan dua Purify ini gak ada. Yep. Ataupun kalau misalkan emang ngedapetin satu inisiasi yang sukses, dipastikan juga follow up-nya ada Om. Karena kayaknya follow up-nya agak lumayan minim untuk instant burst. Ya mungkin dari follow up-nya yang bisa dilakukan adalah chain CC. Ini buat EVOS ya. Kayak kalau mereka nabrak ya onward dan Regi juga harus siap untuk menampung dari Tsunami Slam tadi. Oke. Aduh, Holy Crystal udah selesai lagi. Wah ini dia 3 item yang berbahaya ya. Aduh, sakit banget dan Erlan sudah merasakan akibatnya. Dan apakah ini akan menjadi kesuksesan perdana ya buat Kimi di gold lane juga? Yep. Pasti pressure-nya cukup besar. Traction pulse-nya nggak kena ke arah siapapun. Sementara Regi mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur pemain dari RRQ. Oke, masih cukup aman kali ini. EVOS masih mempertahankan inner turret mereka dengan cukup baik. Yep. Sementara tapi tidak dengan adanya purple buff yang sudah mulai di-engage. Oke, purple buff-nya kini menjadi milik dari RRQ kembali. Oke, tapi sepertinya ada ancang-ancang. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan dan Ki berhasil untuk bisa menebak itu semuanya. Lagi, tidak ada yang bisa diangkat karena Purify yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Oke, Purify ya. Dan sebenarnya awareness dari Ki juga udah bagus banget ya. Bagus banget itu. Bagus banget ya mendeteksi adanya pergerakan di sana. Namun sayangnya again Purify yang gagal untuk bisa Waduh, membuat Yep, inisiasinya traction sukses. pulse-nya dan Ki kembali berhasil selamat. Ya mungkin permasalahan dari EVOS adalah tidak ada yang bisa men-trigger Purify. Jadi kelihatan Yap. sangat bebas sekali dan hanya Ki yang bisa men-trigger. Dan ketika di-trigger pun Tsunami Slam akan terbuang sia-sia. Itu minimal Spear of Misery ya. Ya tapi jarang kan kayak. Dia Kan pasti nunggu di susah ya. belakang, bener. Bener. Oke, inner turret udah mulai hancur juga. Inner middle turret bakal coba untuk dipertahankan bagaimanapun itu agar tidak terleluasakan lagi ya bagaimana diversion play. Tapi Itu dia, Glass Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Mereka mencoba untuk bisa mendorong mundur pemain di pos dan berhasil mendapatkan inner turret di area mid. cukup ya mungkin dari inner turretnya aja. 3 base turret sekarang sudah mulai terekspos dan RRQ juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dengan 4.000 gold lead yang sekarang mereka pegang, mereka nggak yang langsung ngasih pressure terus-terusan. Mereka lebih ke maintain lagi, mundur lagi, setup ulang lagi. Yap, dan mencari untuk item toy berikutnya ya. Ya. Divine Glaive bisa dituju untuk toy setelah memiliki Holy Crystal juga. Dari sisi keunggulan kita bisa tahu ya bahkan dari Sutsujinnya juga ini sangat sulit untuk bisa ditangkap. Karena secara untuk single targetnya kalau memang dipersiapkan untuk Sutsujin, Purify gak ada yang trigger. Yang jadi case-nya ya kapan nih bisa di-trigger juga. Regi sendirian akan dikeroyok dan fixer kalau langsung dikeluarkan ini dia. Akan seperti apa? Mau tidak mau nih barusan Regi. Ya flickernya yang terpaksa dikeluarkan. Tapi divernya, Yap. Sementara Ki, akankah ada sebuah follow up damage tapi Konsil terlihat dan berhasil untuk bisa membanting ke arah Jairan di mana mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah Jairan. Tapi Albertnya malah terjebak sendirian dan Albertnya pula sempat hilang. Jairan ditukar Albert oke, Darren tukar Albert ini hal yang tidak worth tentunya. dan ada Lord. Iya, masalahnya nggak ada sang pemegang Retribution juga dan ini membutuhkan upaya EVOS untuk bisa melakukan kontes tapi Glorious Pathway. Wah ini dia Glorious Pathway, Swallow mendadak berubah. Erlan dari bagian belakang free untuk bisa mengantarkan damage-nya dan berhasilkan mereka untuk bisa menghancurkan di mana hidupnya pun sekarang udah langsung Regi. lenyap. Tapi Sutsujin satu terakhir ke Spear of Destruction. Erlan double kill dan membuat Sutsujin terkapar. Dan itu dia Spear of Destruction yang akhirnya membuat dari RRQ kehilangan Sutsujin. Shutdown yang mahal ini menjadi tabungan yang pecah untuk Erlan. Yap, tapi jangan lupakan tadi yang bisa melakukan zoning juga terhadap Toy. Ada Regi di sana. Regi sih. Efek zoning dari dia yang akhirnya membuat damage dari Toy ini tidak ke teman-teman yang lain. Yap. Yap, secara ya item dari Toy ini sudah hampir jadi secara sepenuhnya. Divine Glaive baru selesai, tapi power of Retribution dipegang EVOS. Oke. Berlima tanpa ada gangguan. Tapi sekarang ada Spear of Destruction ataupun dari sebuah bantingan. Tsunami Slam yang begitu indah. Dan Regi pun lenyap, akankah mereka mundur? Namun sekarang Swallow masih berhasil selamat. Hanya ada Regi yang menjadi korban. Regi tumbang, Lord Islamnya bisa bagus banget. didapetin iya dan juga wave atasnya yang udah harus coba di-maintain dulu sama RRQ. Keuntungan yang mereka tabung tadi seketika sudah mulai dipersempit jaraknya oleh EVOS Om. Iya, sangat simpel sekali ya. Karena dengan Lord yang didapatkan RRQ tadi, Lord yang pertama, mereka masih gagal loh buat Iya. mendapatkan ya pecahin shieldnya aja enggak tadi. Buat di bagian base turretnya ya. Dan mid turret masih terjaga bagi RRQ. Lordnya juga tidak di cover sama sekali. Harusnya akan menjadi fast clearance bagi RRQ juga. Karena dengan tumbangnya Regi ini gak ada yang bisa melakukan zoning dari EVOS-nya. So ya ini dia dari kondisi yang reset dan mid outer yang sedang diupayakan diambil nih untuk EVOS. Oke. Erlan masih selamat. Oke, Erlan kena traction pulse juga masih bisa menghindar ya dengan Abyss Walk-nya dia.
Dan aware dari EVOS juga udah lumayan tinggi ya. Wih, Regi ya. Nah, karena ngeri sih dari diversion playnya Rins ini. Tapi masalahnya sekarang keadaannya juga udah mulai diseimbangi sama EVOS. Walaupun outer middle duran yang mahal ini masih mereka ini. Wah, diajak perang lagi nih. Oke, mereka dipaksa mundur. Glorious Pathway langsung dibuka Dairan. Siapa targetnya kali ini? Oke, masih belum ada ya. Cicil-cicil saja dari arah kejauhan juga dan Swaylo harus mundur terlebih dahulu. Akankah satu buah Glorious Pathway ini menjadi best option untuk di IMU terhadap Valentino? Iya, itu kayaknya best option sih kalau mereka mau ngambil ya. Karena kalau yang injak pun di atasnya ada Idok. Atau bahkan kalau kena Toy nih. Karena Toy dia menggunakan dari Purify-nya. Untuk escape dari sana agak sulit. Soalnya kalau diversion bisa jadi Ya, pisau bermata dua ya. betul. Sama kan Arqueo sekarang lagi main pisau bermata dua. Sama sih sebenarnya. Ada diversion yang salah, menginjak di 15 menitan ini mid game. Bisa flop nanti buat Anarchy. Yap. Dan satu lagi Bloodwing dari Toy udah selesai. Udah full Full item nih Toynya, tinggal gimana caranya ngejaga Toy ini untuk bisa freeze. Ya. Karena so far kita lihat dari EVOS mereka bisa nahan ya. 2 Radiant Armor yang sudah dipakai ada di Ki, terus juga masih ada di Regi tadi, membuat mereka sustain untuk di lini depannya seperti yang kalian lihat sekarang. Kata betul defense buat Magicnya cukup terjaga. Dan so far memang ya dari Reginya ya, dengan full defense item ini akan bisa memberikan damage yang besar dan maksimal. Wih. Kaget kita. Dipukul mundur ya. Yep. Nancep dia di situ. Oke, tapi untuk asuransinya juga secara frontliner ini RRQ mereka punya high loss. Tapi apalah daya high loss juga kalau misalkan memang kena cicil terus-terusan dari Erlan pula. Yang bahaya Erlannya ya. ini. Iya. Oh, Regi, Oke, Regi. Regi. Membawa banyak oleh-oleh tuh dia tuh. Nyari infonya banyak ya. Tapi 5v5 ini kalau misalkan memang nempel semua, Rins ini juga jadi dilematis loh. Kayak dia secara damage deal, secara untuk bisa nge-crowd controlnya dengan duality-nya kan juga besar. Yep. Tapi positioning dia udah pasti ke expose. Pasti sih. Kelihatan juga ya dan front to back pastinya yang bisa dengan RRQ. Mereka punya powernya, mereka ada Toy, badannya ada Idok juga. Yap. Lalu bagaimana akan Suzuki berpindah masuk? tempat nih seperti apa? Tapi Idok kehilangan coba ya, Dipotong. tapi dibalaskan. Dengan Glorious Pathway pula udah langsung dikeluarkan tadi oleh Swaylo. Tapi sekarang Riza malah menjadi korban dan sekarang Patapura kembali menjadi milik Boska. Namun Alphard pun langsung panggilan ke Shadow Kill begitu indah dan Daira menjadi korban pula. Tapi Sun Sujin kembali menjadi makanan dari Erlan. Hei, Sun Sujin dia berhasil selamat. Erlan yang berjuang sendirian. Pisahkan dia selamat. Hingga Spear of Destruction. Namun Toy shutdown Maniac dari Toy. Dan itu dia satu Kimi Goldlane yang mungkin bisa membawa kesuksesan karena akan di-push lewat bawah. Wow, menjadi satu hal yang begitu indah. Dan game yang pertama milik RRQ Oshi. Dan sang raja masih dalam performanya. Kimi Goldlane yang akhirnya sukses dibawakan di MPL Indonesia season ini ada di tangan Genin Toy. Yap, Maniac yang kita lihat tadi tidak terbendung sama sekali untuk Toy-nya, terlihat sangat bebas untuk bisa memberikan damage demi damage. Domination aerial, itulah yang terjadi tadi. Dan Kiminya sangat sustain. Melihat bagaimana pressure, mungkin di awal tidak berasa, tapi dengan full item damage gini seperti itu. Jelas, sangat maksimal dan hanya dengan 1 point death yang diterima oleh Toy. Yes, dan juga masalahnya ketemunya lawannya tuh jungler fighter. Jadi bakal lebih enak lagi untuk ngasih poke damage dari belakang dan bermula dari sini. Glorious Pathway yang dibalaskan dengan Glorious Pathway. Ya, meskipun kelihatannya dari EVOS juga mereka memberikan perlawanan ya. Ya. Tapi lihat secara positioning, Toy-nya terlalu bebas di belakang. Tidak ada yang bisa menggapai ke Toy-nya. Dan begitu banyak distraction bagaimana Sun Sujin bisa langsung melompat ke belakang juga. Dan lihat badannya, sangat kuat sekali. Idok yang tumbang, namun selalu bisa mengcover Toy yang bisa ngedal damage sebegitu besar. Yap. Wow. Akhirnya ya kita ngelihat dari Kimi Goldlane yang pecah telur dan wah ini juga hadirnya para buff ya dari RRQ Hoshi yang nge-boost juga pastinya dari semangat mereka. Yap, Sky Piercers menyala, Maniac. gokil. Maniac dibalas Maniac loh. Menek, Glorious Menek. Regi versus Toy. Nih, hujan Maniac ya hari ini ya. Maniacnya Iya. edit tuh. Edit Itu agak jarang tuh. Iya. Betul. Dibalasin langsung. Ya, Maksudnya dia, kan kalau Sky Piercers kan wajar ya. Ya. Kayaknya Maniac. kalau editnya tadi Regi karena tadi udah tembak terus. Tembak-tembak. Setrum terus. setrum terus.
Tapi ya untuk game yang pertama memang cukup alot ya. Yep. Yang terjadi juga dari RRQ-nya ya ternyata ada perlawanan loh dari EVOS. Bagaimana EVOS ternyata sanggup untuk memberikan double layer juga tadi. Yep. Mereka datang dengan diversion, backup-nya masih cukup oke. Cuman Yep. memang dari sisi draft mungkin RRQ dengan gold lane Kimi di early-nya ini masih bisa ditahan di early-nya. Iya. Ketika masuk ke late game dan tidak ada yang langsung melompat ke Kimi, itu jadi masalah. Pertama itu sih, kayak kebetulan juga kan lawannya fighter jungler kan. Yap. Jadi ya gak bakal yang bisa nge-flank juga dari belakang langsung. Dan ya udah free hit banget dari Kiminya. Ya, bebas banget sih ini Kimi-nya. Iya. Kayak kita melihat juga untuk build itemnya Kimi ya dari awal itu kayak udah memang nggak bisa di-stop sama sekali. Dia pasti akan bisa mendapatkan itemnya karena positioningnya terlalu bebas di belakang. Yap. Dan juga damage-nya konstan kan. Iya. Selalu tuh dari belakang. Tuh lihat tuh selalu ada huruf-huruf putih tuh. Senyum tipis dulu, senyum tipis dulu. Nah ini mah tembak toy bener ya. Waiting. MVP. Itu dia. Dari setelan emblemnya juga yang cukup variatif kan. Tadi kita Yep. ngeliat ada Quantum. Yep. Sekarang dengan weakness findernya juga. Tadi sakit banget ya kalau kena weakness finder di awal-awal apalagi. So ya dari highlight ini dia. Di awal memang power dari Duality yang menjadi senjata untuk RRQ. 2 poin kill bahkan sempat didapatkan dengan Sutsujin meskipun turtle-nya ternyata bisa terambil tadi. Retrinya luar biasa ya untuk Albert juga. masih ada karena Albert. Ya itu Suyo juga sebenarnya untuk memegang objektif masih cukup enak. Dan ini dia untuk tipat-tipat dekat dengan area turtle ya. Dan secara kuantitas lebih sering kita lihat dimenangkan oleh RRQ. Dan ini adalah salah satu momen highlight yang cukup baik. Karena datang juga dari belakang bener. Di belakangnya datang, terus tim fight-nya keluar dengan Primal Rod yang hampir penuh juga buat stack-nya. Ini lebih menguntungkan karena kalau kita melihat di sini dari toy-nya ini damage-nya masih belum ada. Ya, dan maniak ya. Dari Dan Regi. tiba-tiba maniak nih di sini. Ya, dan ini nice try juga. Karena sempat yang diambil Dairen nggak punya purify sama sekali, pasti akan bisa dipunish. Yep. Nah ini momennya memang keangkat, tapi ya Retribution Albert juga bagus banget sih. Dan di saat semuanya nempel, karena dari EVOS ini kan hero-heronya range-nya nggak ada yang terlalu jauh ya. Yep. Dan semuanya dipegangin juga gitu loh sama Rins-nya. Dan masih ada Dairen juga kan dengan Iya. badapnya dia. Tapi Sutsujin padahal damage-nya kebagi loh tadi. Tapi di sini juga keputusan dari Erran bagus loh. Dia kayak udah ngeliat keadaan sekitar nih, tim fight-nya kalah nih. Minimal ilangin wave minionnya dulu. Tapi apalah daya di saat dia mau ngilangin minion. Dia ikut hilang. Iya. Itu keputusannya bagus banget loh Iya tadi. benar tuh. benar. Dengan hal secepat itu dia harus ngelihat lihat sekitar dan apa yang akan dilakukan oleh tim lawan udah Ya. cepat banget pemikirannya. Benar, dan sebenarnya untuk set itemnya juga bagi Erlen udah full ya. Tapi masalahnya kayak dia di saat mau deal damage dengan range yang gak terlalu jauh, dia bener-bener kepegang banget sama Badang, sama Loi. Ya, bahkan kena toy juga sakit banget full item soalnya. Kalau misalnya Kimi masih di 5 item, 4 item itu masih belum terlalu lah, masih bisa dilawan. Tapi kalau dengan full item seperti ini, Skypersnya juga tadi sangat menyala ya. Dan true damage-nya ya, itu akan mengakibatkan damage yang luar biasa besar untuk EVOS. Dengan kebanyakan memang ya, mayoritas adalah hero-hero yang memiliki range pendek, yang double dash paling cuman Valentina. Sisanya ya akan bisa dipegang pastinya, Regi kepegang. Terus Albert juga kalau sudah nggak punya Blade Surge-nya akan jalan kaki dan lebih mudah lagi untuk bisa ditangkap. Dan juga kayak, ya iya Albert, hero jalan kaki yang akhirnya kena poke terus-terusan. Soalnya ya secara gak langsung, ini bener-bener ngandelin Spare of Destruction untuk bisa nabrak dari belakang ya. Ya, Karena kalau main front to back kayak gini, susah. depannya Hylos Badang, belakangnya Kimi. Pusing. Ya, itu dia. Kayak jadi trionya kuat banget. Gak cuma Kimi ya, masih ada Loyu juga kan, Nah, itu efek-efek dia. duality. Sedangkan ya pasti tugasnya Sutsujin hanya untuk masuk, buat Shadow kill di belakang, keluar lagi nanti dari game fight. Farming lagi. speed lagi. Ya, dan cukup well farm ya tadi buat Sutsujin. Tapi untuk total damage yang terbesar ini dipegang dengan Toy ya, 72.000 damage yang disumbangkan dengan Toy. Dari awal dia ngasih pressure kan. Iya. Jadi damage continuous gitu loh. Terus-terusan yang dia berikan juga. Dan waktu kita lihat dia sudah punya 2 item ya, concentrated dengan Sky Pierce, dia langsung join team fight kan, diversion dipakai, ikut Toy-nya tadi buat ambil objektif. Dia cepet ya, ngepoke juga kan. Kayak tadi ngelihat dari Reginya juga bocor halus Iya, gak cuma Regi bocor halus, ini jungle-nya bocor halus juga. banget. 11-5 ya untuk perebutan dari purple buff. Albert lumayan tertekan. Dan Albert sulit juga untuk bisa masuk. Waktu Albert mau mencoba untuk masuk, dia harus nyimpen Blade Surge-nya atau skill satunya dia. Kalau itu dipakai untuk opening, pasti tumbang kayak waktu di mid tadi. Iya, makanya tadi dia masuknya langsung pas di turtle 1-2 ya.
Tapi nggak perfect turtle juga. Enggak, masih cuma 2-1 ya. Cuma dengan buff yang diambil cukup banyak bagi RRQ, levelnya jelas akan tertahan banget tadi buat si Albert. Yap. Ya, dan Alright. faktor pen-trigger juga dari Kalea memang bisa menculik ya kan. Ya. Tapi Purify-nya ini loh, Purify ya. gak ada yang nge-trigger sama sekali. Jadi bebas banget. Kamu Iya. banting aku tinggal purif. Ya, aku pergi. Aku ya. pergi, kamu tinggal lompat saja sendiri. Iya. Aku netral. Aku netral. Aku di sini. Loh, kok lompat sendiri? Iya. Tadi sekalinya mungkin